Benar, kabarnya baik-baik aja. Sebetulnya tubuh kita tuh bicara sama kita. Kalau belum, akan menjadi satu siklus. Mamanya marah-marah, anaknya merasa tidak disayang karena mamanya marah-marah terus. Anaknya ada yang jadi diem, jadi koneksinya menjauh. Ada yang berontak, berani ngomong, mama marah-marah aja. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Samantha Alsener. Nah, di tayangan kali ini itu aku mau nanya nih, terutama untuk parents. Oke, mama, papa, ibu, ayah, bapak, bunda, apa kabar semuanya? Bener, kabarnya baik-baik aja? Atau udah mulai kusut kepalanya? Mulai pening, cenut-cenut, 1, 2, 3, 4. Mana lagi ya? Lehernya sakit, pundaknya pegel, punggungnya rasanya udah encok, tangannya sakit-sakit, kakinya. Ayo, kita tuh udah 1 tahun loh pandemi, dan rasanya kok gak berakhir-akhir ya. Kayaknya masih merasa lelahnya berlebihan. Atau sebagian dari parents udah ada nih yang ketemu pola yang baru, bisa lebih menikmati, seneng nih di rumah gitu ya. Aku ikutan seneng loh kalau parents udah menemukan pola baru dalam rumah tangganya, di rumah, beradaptasi dalam situasi yang pandemi ini, mengasuh anak sambil bekerja tuh kayak gimana sih? Atau yang di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak, ngajarin anak sekolah juga, kayak gimana? Udah semakin terbiasa? Aku mau menyapa untuk parents yang merasa lelah banget, burn out banget, bosen banget, ya, atau udah sampai di taraf yang stres banget nih, masalah sekolah dari rumah, masalah kondisi finansial juga, dan masalah-masalah yang lain ada di rumah tangga. Parents, ada kondisi-kondisi yang kita tuh memang turunnya curam banget gitu ya. Tapi nanti akan ada kondisi-kondisi yang naik perlahan-lahan juga. Tapi satu hal, coba renungkan. Kalau kita lelah, kita udah bicara sama diri kita belum? Kalau kita lelah, kita udah membuat diri kita semangat lagi belum? Jangan-jangan kita terlalu berpusat pada perkembangan anak, gimana kondisi suami, aduh istriku, kalau kurang jajannya, uang jajannya, orang tuaku, dan masalah-masalah lainnya di dalam keluarga. Tapi kita melupakan diri kita yang sebenarnya. Kita lupa kalau diri kita ini sebenarnya juga butuh disayang, butuh dirawat, butuh untuk bisa terus berdaya, ya, melakukan apa yang kita sukai supaya kita terus menjaga kesehatan mental kita dalam situasi keluarga. Nah, apa aja sih yang perlu kita waspadai ketika kita burn out di rumah, saat mengasuh anak, bercengkrama dengan pasangan kita, dengan keluarga kita? Pertama, tubuh kita ya itu memberikan reaksi-reaksi yang ingin didengar. Sebetulnya tubuh kita tuh bicara sama kita. Makanya tadi di awal saya tanya, kepalanya gimana? Udah cenut-cenut belum? Ya, lehernya pegel nggak? Pundaknya
rasanya kayak gimana sih? Ya. Kemudian organ tubuh yang lain, perut kayak gimana? Terus apa rasanya setiap kali kita mau pergi tidur? Susah tidur? Banyak hal yang dipikirkan? Bangunnya pagi-pagi udah gerasak-gerusuk, buru-buru, nggak punya waktu buat diri sendiri? Udah harus bangunin pasangan, bangunin anak, nyiapin rumah, makanan, bersihin dan lain sebagainya? Atau saya masih punya keistimewaan karena saya punya asisten di rumah, karena saya masih bisa tidur dengan cepat. Tapi kadang banyak mimpi buruk yang saya alami. Atau relasi saya kok semakin lama semakin gak baik dengan orang lain, sesama anggota keluarga. Ngomongin sesuatu hal yang agak sensitif sedikit, berantem. Mau ngomongin tentang satu hal yang kayaknya penting buat diri kita, ya ujungnya berantem lagi, konflik lagi. Terus capek juga, bangun tapi dengerin anak ngomongnya bosen terus. Jadi parents, ada yang namanya siklus, kondisi bagaimana kita sebagai orang tua, terutama mama, ya, yang ngurus anak, dan bagaimana situasi anak-anak. Mama-mama yang mengurus anak punya perasaan-perasaan dan tuntutan peran di dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, di dalam tanggung jawabnya sebagai wanita dan ibu atau wanita pekerja. Jadi tambah lagi nih, ya, tuntutannya tambah. Kemudian anak, dari sisi anak, harapan dan ekspektasi anak tuh gimana sih? Sebenarnya sangat sederhana. Harapan dan ekspektasi anak itu cuma main belajar, makan gitu kan. Tapi kalau ibu kan ngurusin rumah, ngurusin makanan, belum yang bekerja, ya kan, ngurusin pembukuan rumah tangga juga. Ini nanti gimana pengaturan dan lain sebagainya. Mikirin juga tentang kesehatan keluarga seperti apa. Banyak sekali stresor yang bisa bikin kita semakin merasa tertekan. Nah, ketika kita sebagai orang tua, kita merasa tertekan, kita tuh udah bisa mengelola rasa tertekan kita secara tepat belum? Kalau belum, akan menjadi satu siklus. Mamanya marah-marah, anaknya merasa tidak disayang karena mamanya marah-marah terus. Anaknya ada yang jadi diem, jadi koneksinya menjauh, ada yang berontak, berani ngomong, mama marah-marah aja gitu. Tapi apapun kondisinya akan membuat siklus yang berikutnya, mamanya semakin merasa dirinya tidak berarti untuk keluarga. Muncul pemaknaan. Semakin merasa tidak berarti untuk keluarga, semakin frustrasi. Semakin frustrasi akan semakin marah-marah lagi. Dan anak akan semakin merasa tidak disayang, tidak diperhatikan. Siklusnya akan muter kayak gitu terus. Ya. Nah, kalau dari aku, jangan sampai kita tuh merasa frustrasi dengan eskalasi level yang tinggi banget. Karena ini akan membuat kita semakin clueless. Saya nggak tahu mau ngapain ya. Sedih banget. Akhirnya kita berujung pada keluhan, dan keluhan. Kenapa ya anakku begini? Kenapa ya suamiku begini? Tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata di dalam diri kita ada satu hal yang kurang kita pedulikan.
satu, yaitu bagaimana kita menyayangi diri kita seutuhnya. Sudahkah dilakukan? Sudahkah kita perhatian dengan diri kita? Kalau rumah bersih tuh buat kita kok, baru buat suami dan anak dan anggota keluarga yang lain. Kalau kita bahagia, anggota keluarga yang lain akan bahagia. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita peduli dengan diri kita, anak-anak akan mencontoh bagaimana kepedulian ibunya merawat dirinya, sayang dengan dirinya, perhatian dengan dirinya. Dan itu akan dicontoh, dilakukan, dipraktekkan oleh anak-anak. Mereka secara otomatis akan sayang dengan diri mereka juga. Mereka secara otomatis akan merawat dirinya mereka juga. Yuk, kita mulai sayang, mulai peduli dengan diri kita. Sayangi diri kita seutuhnya, buat apresiasi diri kita. Ya, cari tahu bahasa kasih kita tuh apa. Buat kamu yang bahasa kasihnya hadiah, berikan hadiah buat dirimu. Ya, kalau dikasih uang dari suami, simpan, sisihkan untuk beli hadiah sendiri. Ya, kalau bahasa kasihnya pujian, tulis banyak kalimat-kalimat apresiasi diri, lalu disisipkan. Misalnya di dompet, misalnya di tas, di selipan tumpukan baju, di bawah bantal. Ya, suatu ketika kita ambil dompet kita, kita buka, ada tulisannya. You are so beautiful. Tulis nama kamu siapa. Kita udah ngerasa kan kayak dapet treasure ya, harta karun gitu. Ya. Kalau kita sukanya ada pelayanan, layani diri kita. Massage diri kita sendiri, ya. Face massage. Luluran sendiri di rumah. Itu kita memberikan pelayanan buat diri kita. Kalau kita sukanya waktu, ya, kita menghabiskan waktu bersama, kita temenin suami, temenin anak, ya, rasanya akan nyaman dan kita akan merasa diterima. Nah, mama, ibu, bunda, ada perasaan yang susah dijangkau dan hanya bisa kita yang menemukan sendiri. Seberapa besar rasa kepuasan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu totalitas menyayangi, perhatian, dan peduli terhadap dirimu. Rasa kepuasan itu yang hanya bisa kamu jangkau sendiri akan menebar banyak kebaikan di dalam rumah. Oke, tunggu apa lagi untuk mulai lebih sayang sama dirimu?